Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'du. Hari ini Rabu 10 Januari 2024 tepat pukul 05.36 waktu Indonesia Barat. Tak bosan-bosannya kita mengucapkan puji dan syukur. Mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan karunia-Nya dan memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Tidak lupa pula salat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Terima kasih semuanya yang telah mengikuti kultum pagi ini di sahabat kultum insani. Sebagai control station adalah Neng Titin dan yang sudah membacakan pembacaan Al-Quranul Karim beserta artinya adalah Neng Titin Supartini juga dan Teh Wulan yang berada di frekuensi 141,640 MHz dan yang sudah terkoneksi di CH 024 Nada dan Dakwah. Salam silaturahmi dari Sumatera Utara. Saya Ariadina Nasution mengucapkan jazakumullah khairon qasiron. Adapun tema pagi ini berjudul akibat minuman keras dan narkotika. Untuk Pak Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Ya baik, terima kasih. Sebentar ya. Sebentar dulu, please dulu. Please. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ahrizna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahilana abwaaba fadlika ya arhamar rahimi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga di pagi hari ini kita semua diberikan kepahaman untuk menimba ilmu, yaitu untuk menyimak dan mengamalkan apa yang saya sampaikan di pagi hari ini. Dengan tema akibat minuman keras dan narkotika. Sebelum saya bahas, terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya di pagi hari ini kita bisa berkumpul di frekuensi 141.640 MHz, juga di Charlie Hotel 024 bersama Nada dan Dakwah. Alhamdulillah, dua jalur ini akan berkah karena dipakai untuk syiar agama Islam dan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, juga termasuk kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Jamaah yang saya hormati, pada pagi hari ini salah satu penyakit masyarakat yang berbahaya adalah minuman keras dan narkotika. Penyakit ini semakin hari semakin menambah jamaah dan meramah terus ya ke masyarakat kita semua, sampai tidak tahu juga jamaah yang sholat jadi tahu. Ada kalanya orang tuh tidak bisa berbicara saat meminum, dia bisa bicara. Bahkan waktu saya itu ada acara juga waktu itu ya di Palembang, waktu itu saya tuh bisa ngomong, bisa ngobrol, bisa pidato karena saya minum dulu. Geblek si aing baca kesehatan. Nu pidato na bari nginum bari mabok nya moal bener cek saya. Tapi pada saat dia normal, enggak minum enggak apa, dia enggak bisa ngomong, diem aja. Nah ini yang lebih bahaya. Jamaah terutama di kalangan anak-anak muda dan para pelajar juga. Ya.
mereka yang disebut-sebut sebagai generasi penerus bangsa dan harapan bangsa di masa mendatang ini tidak memikirkan apa akibatnya yang akan ditimbulkan akibat mengkonsumsi barang haram yang dapat mereka bayangkan hanyalah akan mendapatkan kesenangan fana. Namun tenginum teh enak, lamun geus nginum enak. Sare dinu walungan agak asa di kasur di kolomeran. Nah, sementara mereka tidak menyadari jamaah akan kehilangan masa depan. Karena apa? Jaringan tubuh dan otak mereka menjadi rapuh, jamaah yang saya hormati. Jamaah yang saya hormati, hal semacam ini telah banyak menimpa kaum muda di belahan bumi lain. Sejak zaman nabi-nabi terdahulu jamaah hingga kini sudah banyak contoh yang dapat dijadikan pelajaran bagi para konsumen barang haram ini agar mereka menyadari dan berhenti dari kebiasaan buruk yang dilarang agama ini. Pernah jamaah yang saya hormati jumpai seseorang yang masih muda usianya, pernah saya datang yang punya sakit lever yang sangat kronis jamaah. 6 bulan lamanya ia tidak pernah keluar kamar, diem. Badannya hanya tinggal tulang dan kulit, peot. Ketika ditanya tentang penyakitnya, ia bercerita jamaah bahwa ia seorang peminum dan pemabuk berat Allah. Nah, yang demikian inilah jamaah yang saya hormati, terjadilah jamaah yang saya hormati di kalangan selebriti dan bintang-bintang ternama jamaah yang saya hormati. Baik artis, bintang film maupun pengusaha besar yang mati secara mengenaskan jamaah akibat kebiasaan mengkonsumsi alkohol dan narkotika. Bahkan saya juga pernah di Gugunungan Kiara Condong, mungkin Anda pernah mendengar nama Gugunungan Kiara Condong. Pada saat itu dia meninggal dunia jamaah yang saya hormati karena minum. Di Babakan Sari 1 juga pernah. Pas saya memandikan jamaah golontor ternyata keluar dari mulutnya itu minuman. Ustadz-ustadz di sana tidak mau mengurusnya. Kalau dia mati meninggal dunia udah aja banyur aja minuman. Kamu kan tidak boleh. Kamu ustadz, dia manusia, tidak boleh kan berbicara seperti itu. Ustadz di sana tidak mau yang mengurus. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan cara itu dia mencari ustadz untuk mengurus. Alhamdulillah saya datang. Diurus ke saya, dimandian dan dikuburkan ke saya. Pemabuk berat itu ya. Begitu jamaah tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, keluarganya mengaturkan banyak terima kasih kepada saya. Padahal saya sudah memohon kepada ustaz yang terdekat, dia tidak mau mengurusnya. Terjadilah jamaah yang saya hormati di Gunungan tuh, si Ate, apal dia, si Ate mungkin apalnya. Lihat jurus 10 Ate, teman saya juga itu. Situ jamaah yang saya hormati, tetangganya sekarang lagi sedang di Jawa dia. Begitu jamaah. Lebih parah lagi jamaah penderita yang di dalam akibat penyalahgunaan narkotika juga. Seperti para pecandu ganja, heroin, ya, dan kokain. Karena mereka tega menyayat dan menghisap darahnya sendiri bila tidak mendapatkan barang-barang tersebut jamaah. Ironisnya jamaah anak-anak muda bahasa belia jamaah yang saya hormati, narkoba, nukar itu lem dikenyot na irung. Allahu akbar. Nah begitu. Ketika saya jamaah yang saya hormati jadi sekjen di Anjal, anak jalanan, banyak apa dia misalnya tergebus atau sengaja ini ngelem nyedot lem. Wallah. Masa muda, bahasa belia jamaah yang seharusnya dia sekolah. Narkotika juga jamaah yang saya hormati dikategorikan ini dapat bereaksi cepat di dalam merusak organ-organ tubuh, jiwa dan pikiran manusia. Kebiasaan seperti inilah jamaah yang mulai merambah ke masyarakat kita dewasa ini. Tidak terkecuali anak-anak sekolah.
mulai dari kota-kota besar hingga ke pelosok desa. Untuk mengetahui hal tersebut, coba-coba dikit. Marilah jamaah yang sama, kita teliti lebih jauh lagi mengapa minuman keras dan narkotika dapat menimbulkan dampak negatif yang demikian berbahaya sehingga terkadang dapat menimbulkan kematian. Dan mengapa agama Islam dengan tegas mengharamkannya, jamaah yang saya hormati. Dicarek lainnya tanya walaupun sedikit. Kalau sudah disampaikan begini setidaknya tahu akibatnya, jamaah yang saya hormati, dan kita bisa memagarnya. Jamaah yang saya hormati, jika kita teliti secara seksama ternyata di dalam minuman keras tersebut terdapat kadar racun alkohol yang berdosis tinggi, jamaah yang saya hormati. Ya. Nah, sedangkan di dalam narkotika terdapat racun nikotin. Keduanya ini dapat merusak jaringan tubuh manusia, terutama jamaah yang saya hormati pada bagian paru-paru, jantung, liver, saraf dan otak. Ya, tubuh seseorang yang sudah kerasukan racun-racun tersebut, perlahan-lahan jamaah ini akan mengalami kerusakan pada bagian vital tubuhnya tadi. Ya, itu jamaah yang saya hormati. Akibatnya bagaimana? Akibat dari reaksi tadi, kekebalan tubuh manusia ini akan melemah, maka akan memudahkan bagi penyakit untuk berjangkit dan berkembang di dalamnya. Jamaah sahabat kultum ihsani, jamaah nada dan dakwah, di pagi hari ini yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu. Jaringan saraf dan otak manusia yang paling cepat terkena reaksi racun tersebut juga ini akan bereaksi negatif pada tingkah lakunya sehari-hari. Coba lihat, jika overdosis maka penggunaannya akan kehilangan kendali sadar, mudah melakukan tindak maksiat seperti membunuh, memperkosa, berzina, berkata kotor. Bahkan berkata kotor dia mengucapkan demi Allah, bajeng teler, demi Allah orang mah teu mabok. Allah. Terkadang segala rahasia yang seharusnya tidak boleh diketahui orang lain dapat jamaah yang saya hormati semuanya sampai tuntas dia dibuka, diungkap jamaah yang saya hormati, padahal sebenarnya tidak boleh. Ya. Bahkan bagi pecandu narkotika dan obat-obat yang terlarang, ia tega menyayat bagian tubuhnya jamaah untuk dihisap darahnya dan berteriak kesakitan jika di dalam sehari tidak mendapatkan obat-obat tersebut untuk dikonsumsi. Kocek, jerit. Jika tidak ada uang untuk membelinya, maka mereka tak segan-segan merampok, mencuri, dan membunuh jamaah yang saya hormati sasarannya demi mendapatkan seteguk minuman, sebungkus kokain, atau segenggam ganja. Maka karena itu jamaah yang saya hormati, sejak 14 abad silam agama Islam melarang umatnya mengkonsumsi miras atau minuman keras. Allah memerintahkan manusia untuk selalu menjaga dan memelihara tubuh, jiwa, serta akalnya dari kerusakan. Dan jika disalahgunakan maka akan dipertanggungjawabkannya kelak di akhirat, jamaah yang hormat. Al-Quran secara jelas menyatakan bahwa manusia itu sempurna karena akalnya, dan manusia menjadi mulia karena akalnya pula. Maka karena itu, jika manusia telah rusak akalnya dengan hancurnya jaringan-jaringan sarafnya sehingga tidak dapat dia berfungsi dengan baik, maka akan sama dia kedudukannya dengan binatang, bahkan lebih sesat lagi. Yang berbicara adalah Al-Quran, jamaah yang saya hormati, surat Al-A'raf ayat 179, silahkan dibuka. Begitu jamaah yang saya hormati.
Maka karena begitu jamaah melekatlah rasa candu di dalam tubuh orang yang telah terbiasa mempergunakan obat-obat terlarang tersebut. Pemerintah dan para pemuka agama kesulitan di dalam memberantasnya. Al-Quran pun tidak secara drastis jamaah di dalam melarang minuman keras dan yang sejenisnya. Larangan itu turun secara bertahap karena begitu lekatnya jamaah kecanduan minuman keras di kalangan umat pada zaman Rasulullah SAW dan sulitnya jamaah yang sholat untuk dikikis pada saat itu. Begitu jamaah yang saya hormati. Jamaah yang saya hormati, pada tahap pertama turunlah penjelasan ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang khamar atau minuman yang memabukkan dan judi, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk menjawab. Bagaimana jamaah yang sholat itu bertahap, tidak sekaligus. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 219 seperti itu. Jamaah yang saya hormati, pada tahap kedua Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya melakukan sholat sedang dia di dalam keadaan mabuk. Begitu kan? Baik-baik diinum sing saloba-lobana. Itu jamaah. Tetapi pada saat jamaah yang saya hormati mabuk tidak boleh melaksanakan sholat. Dalam Al-Quran surat An-Nisa, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu di dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Sebab lamun keur sholat mabuk jamaah moal bener. Tahap ketiga jamaah yang saya hormati, setelah keadaan akidah umat Islam semakin kuat, keyakinannya semakin mantap, maka Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengharamkan minuman keras dengan firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Buka surat Al-Maidah ayat 90. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, demikianlah cara Allah Subhanahu wa taala melarang minuman keras dan segala yang memabukkan, yang semuanya amat berbahaya bagi tubuh dan akal manusia. Lalu bagaimana cara kita melarang minuman keras yang telah merajalela di kalangan masyarakat kita ini dan telah merusak moral mereka jamaah? Pertanyaannya, untuk itu marilah kita menggunakan cara yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat tersebut, yakni dengan cara bertahap pula. Kemudian ditambah dengan nasihat-nasihat agama yang mendalam secara intensif, sehingga dapat menyentuh lubuk hatinya serta dapat membangkitkan kembali kesadarannya dan keinsafannya. Begitu jamaah yang saya hormati. Adapun kepada mereka yang tergolong peminum dan pecandu berat, mereka perlu jamaah dikarantina, yakni diasingkan dari masyarakat dan keluarga. Kemudian diberikan terapi dengan nasihat agama dan secara medis agar kecanduannya dapat segera diatasi. Pernah saya orang peminum dipindahkan ke saya ke Banten jamaah yang saya hormati, pasantrenkeun ke Banten. Nah selain itu, hendaknya diperlukan jamaah ketegasan dari aparat hukum di dalam pelarangan minuman keras dan narkotika. Kemudian diikuti oleh tindakan nyata tanpa kompromi sedikit pun bagi siapa yang melanggar. Demikian juga jamaah terhadap para pengedar dan penjual. Begitu. Maka dengan demikian
Insya Allah salah satu dari sekian banyak penyakit masyarakat zaman sekarang ini akan dapat diatasi dan diberantas habis jamaah yang saya hormati. Jangan memberikan contoh jamaah yang saya hormati yang berkaitan. Batur, jangan manehna sorangan. Diberantas minum keras jamaah yang saya dicokotan di toko, di manehna simpen loba, balik begitu ngaran. Begitu jamaah yang saya hormati, dari beberapa uraian barusan yang telah saya sampaikan secara umum dapat kita simpulkan sebagai berikut. Pertama, minuman keras dan narkotika adalah jenis minuman dan obat terlarang yang sangat berbahaya, yang dapat menghancurkan jaringan-jaringan saraf pada otak sehingga sangat mengganggu kenormalan dan kesehatan berpikir. Dua, minuman keras dan narkotika adalah jenis minuman dan obat terlarang yang mempunyai dampak kerusakan yang amat besar bagi kesehatan dan jaringan tubuh kita sehingga akan mempercepat kematian. Harapan kita semua kepada seluruh kaum muslimin, marilah kita jaga kondisi tubuh kita semua, keluarga kita semua, iman kita semua, tetangga kita semua, dan masyarakat kita semua agar jangan sampai terjangkit penyakit-penyakit masyarakat seperti kebiasaan minum minuman keras dan mengkonsumsi obat-obat yang terlarang lainnya, sehingga kesehatan jasmani dan rohani kita serta kemuliaan akan dipengerti masyarakat kita tetap terjamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua, keluarga kita semua, dan masyarakat kita semua dari berbagai macam penyakit masyarakat, dan senantiasa pula berikan petunjuk kepada kita semua. Amin. Amin, amin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saudaraku yang berada di kota Depok, Putri. Terima kasih juga kepada saudaraku Dagadu yang berada di Jambi, kota Jambi. Terima kasih juga Bapak Haji A.A. Otong dari Jawa Barat, Kabupaten Bandung. Terima kasih pula kepada Bunda Arianti sebagai moderator jaga kesehatan Sumatera Utara, Kota Pemantang, Siantar. Terima kasih juga kepada saudaraku Epica dari Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta, Kota Jakarta Timur. Jaga kesehatan terus. Kepada Mami Wulan juga terima kasih Mi dari Kabupaten Bandung, Kamojang. Kepada Bapak Satpam Security, Bapak Satpam Kalimantan Utara Kabupaten Bulungan. Siapa ini security Bapak Satpam dan ini? Misteri namanya teh. Asa kenal Pak Satpam ini. Benar? Ternyata itu teman saya. Pak Satpam security ganti-ganti ngaran. Ini Intel. Kepada Wak Upo juga dari Cipalai, terima kasih Wak telah hadir di sini. Aduh Gusti Allah ya Rabbi, syirik siasat pamaaf. Yang penting Anda sehat ya. Oke, siapa lagi? Oke. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan sahabat Kultum Insani, terima kasih ya. Yang masih staf setia, Epica juga terima kasih sudah memberikan jempol kepada Pak Ustadz. Ayo Epica bawa tuh teman-temannya dari Jakarta ke sini ke sahabat Kultum Insani, kita ikut ya. Banyak. Mana ada gaduh? Mana ada gaduh? Mana ada gaduh? Aduh Gusti Allah ya Rabbi. Ada gaduh dari kota Jambi. Nah. Oke. Ya demikian yang saya sampaikan. Apabila ada kata yang tak berkenan dari saya, mohon maaf. Hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, syariatnya kepada Anda semua. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator bersama NCS Neng Titin, juga kepada Bunda Arianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Satpam ya, jaga dulu gerbangnya, jangan kemana-mana ya. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara tausiah yang disampaikan Pak Ustadz Yahya tadi berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Dan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan jadi ladang ilmu buat kita semua. Amin Allahumma amin. Saya juga mengucapkan terima kasih buat sahabat Kultur Insani frekuensi 141,640 MHz dan rekan-rekan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah tanpa saya sebutkan satu persatu namanya karena tadi sudah disebutkan oleh Pak Ustadz Yahya. Saya pribadi dan Pak Ustadz Yahya mohon maaf apabila dalam acara tausiah ini terdapat kesalahan ucap atau kekeliruan kami. Dan saya juga mengucapkan kepada rekan-rekan jazakumullah khairan qasiran. Semoga para pendengar semuanya diberikan kesehatan, insya Allah berkahi dengan rezeki yang barokah, berkecukupan dan berlimpah-limpah. Insya Allah juga diberkahi dengan umur yang bermanfaat buat siapa saja. Amin Allahumma amin. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan yang mau pakai jalur kantos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki ya dilanjut. Iya, dilanjut kemana Pak Satpam?